kabar zodiak Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama ini, kartu yang pertama udah muncul satu kelegaan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan. Aku nggak tahu ya, ini mungkin udah dapetin apa gitu, hadiah atau arisan atau apa gitu, atau dapat pekerjaan, dapat satu kebahagiaan aja. Pokoknya ini udah dapet apa ya, kepuasan batin gitu ya. Cuman energinya itu kayak yang ada rasa mungkin udah dapetin jawaban yang lega gitu, kayak gitu. Nggak tahu jawabannya apa gitu, tapi berbentuk satu kemenangan aja pokoknya. Leo tuh karena orangnya lembut ya, jadi dia mengatasi segala sesuatunya itu sekarang agak ada kenyamanan mungkin ya, kenyamanan yang dirasain gitu. Ada keseimbangan juga, ada pola pikir yang baru yang mulai terasa bisa dicerna kayak gitu. Ataupun ada keuangan yang nanti akan datang ke kalian itu seimbang, akan ada penghasilan dan pengeluaran agak seimbang. Nah terus mendapatkan dua kesempatan juga, mungkin ada dua orang atau siapa yang sedang deket gitu, entah itu partner bisnis ataupun orang yang baru dikenal atau orang yang lama yang benar-benar membuat kalian ngerasa diterima, dihargai kayak gitu ya. Nah, ini gambaran perubahan satu keadaan ya. Ada progres, ada kemajuan, entah itu mungkin secara mental, secara perasaan dan keberanian ya. Akan ada satu keberanian yang muncul yang akan membuat kalian merasa jadi diri sendiri ya. Karena udah banyak melewati hal-hal yang sulit yang membentuk jiwa kalian menjadi kuat, akhirnya kalian nggak terlalu takut lagi ya menghadapi masa depan, mungkin karena setiap saat itu perubahan akan selalu datang ya. Kalian udah kuat, udah nggak terlalu terbawa lagi sama drama-drama ya. Sekarang udah mulai bisa bernapas dengan lega, itu dikarenakan hadirnya kartu ini tuh kemenangan, mungkin ada kepuasan batin ya, kepuasan batin. Jadi energi yang dibaca ini tuh kayak mengikuti aku terus gitu, mana yang harus aku sampaikan, mana yang tidak. Karena kan setiap energi tuh masuk ya, khususnya aku lebih ke spirit untuk awal gitu. Kalau karena kebangkitan spirit itu, jiwa itu paling penting biar kita lebih mampu mengatasi apa, gejolak-gejolak kayak perbedaan pendapat, perbedaan usia, perbedaan pola pikir ya kan, yang membuat kita lelah gitu ya. Nah ini jadi adanya apa ya, jalan keluar sepertinya, kayak yang bentar lagi yang belum bakalan dapat peluang, yang udah dapat peluang bakalan terjaga gitu ya. Karena seiring berjalannya waktu ya, pengalaman adalah guru segala-galanya ya, kayak gitu ya. Nah terus ini masih ada datang The Devil ya. The Devil itu kayak kecemasan gitu, yang karena ada rasa dimana hari esok itu sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang membuat kita cemas gitu. Karena hari masa depan itu kan belum tentu pasti nih ya. Yang pasti itu kan hari ini, dan yang harus kita sedikit-sedikit buang adalah masa lalu, karena masa lalu tuh nggak akan bisa balik lagi. Tapi setidaknya masa lalu tuh bisa hadir sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi memang nggak bisa sih kalau nerima gitu. Menerima itu sulit,
tapi kita mencoba untuk membahagiakan dengan cara kalian sendiri gitu, caranya ngebahagiain kalian itu yang tahu cuma diri kalian sendiri gitu. Misalnya membahagiakan diri itu dengan mulai bahagia dengan apa yang sudah diberikan, apa yang terjadi hari ini, yang sudah-sudah gitu ya. Tidak ada yang bisa membahagiakan, menerima selain dari pada diri kita sendiri gitu. Positifnya gini, mungkin nanti akan dapat rezeki yang lebih dari ini. Kita kalau sabar terus jadinya kitanya menderita juga, tapi marah juga kadang kita jadi capek gitu ya. Jadi lebih ke ya udahlah, saling bebasin aja, lu mau kayak gitu terserah gitu, gue ya gue, lu ya lu, kita beda gitu. Dengan cara kita sendiri menyingkapi masalah itu menjadi lebih kayak, kalau memang kita nggak bisa berdealing dengan seseorang yang membuat kita capek, ya kita mesti ada jeda, kayak kita pergi kemana gitu untuk menghindari lah gitu ya, sampai benar-benar situasinya tuh benar-benar kondusif lagi kayak gitu. Ada orang yang bisa mengatasi dan ada yang tidak, nah masalahnya gitu. Kalau aku lagi bisa ngatasin ya aku atasin, tapi kalau misalnya akunya nggak bisa ya aku cari cara lain gitu. Cara lainnya ya seperti menghindar kayak gitu, supaya kita nggak capek gitu ya, gitu aja sih. Ada juga beberapa yang masih belum lupa sama masa lalu, karena suka diingetin terus sih. Coba kalau kita nggak diingetin nih, kita jangan ketemu sama orang yang suka mengingatkan kita ke masa lalu ya, kalau bisa gitu. Carilah orang-orang baru lah, orang-orang yang apa ya, yang nggak tahu kita gimana gimana gitu. Ada energi yang nggak bisa move on nih, nggak bisa move on, tapi mencoba untuk bertahan karena mungkin mengalah itu bisa membuat kalian merasa tidak terlalu berat. Ini tuh ada yang belum bisa move on, nggak tahu karena masih kepikiran atau masih belum bisa keluar dari permasalahan gitu, masih di situ-situ juga. Ada yang energi di situ, ada yang mau ngomong sesuatu gak tega, apa belum tegas, ada ya. Nah ini mungkin salah satunya adalah mempertahankan keutuhan ya. Ada beberapa yang sudah tidak kondusif ini hubungan rumah tangga mungkin, ataupun yang sedang hubungan masih asmara gitu ya, masih pacaran gitu, yang dia itu mau move on belum bisa gitu karena mungkin masih sayang atau ada rasa tanggung jawab juga yang besar, entah itu perjodohan ataupun karena nggak tega atau kalian belum tegas gitu gitu kayak gitu, mau ninggalin gimana. Jadi zodiak Leo itu lebih baik ditinggalin daripada ninggalin sih, biasanya sih gitu, karena ujung-ujungnya tuh nggak mau nyari gitu. Karena kalau misalnya ditinggalin itu bebas gitu mikirnya, kalau ninggalin tuh takutnya mau balik lagi, takutnya udah nggak kondusif lagi gitu. Nah ini ada jiwa yang merasa sudah pengen sendiri. Ini tuh energinya energi bodoh amat ya. Aduh, apinya tinggi banget. Ada api tinggi banget, semangat yang besar ya. Sorry guys, aku nggak pakai lilin sih ya. Lilin tuh cepet habis, jadi aku pakai lilin tradisional ya. Yang masa bodoh gitu ya, yang cuek, nggak mau, udahlah, nggak mau maksain apa-apa lagi, udah capek berusaha, udah pengen nggak mau diganggu lah, pengen punya waktu buat nyenangin diri sendiri. Nah sekarang lebih ke energi bodoh amat ya. Nah udah pengen have fun aja sama diri sendiri. Kalau ada yang ngomong gak enak udah berani speak up, karena menurut Leo udah capek nih ngalah terus. Bagian gua dong sekarang yang
eh apa ya, komentar gitu. Biasanya kan Leo cuman suruh dengerin doang gitu. Hanya sekarang Leo lagi didengerin omongannya, karena omongannya Leo itu bermanfaat, berguna, dan berbobot. Jadi Leo tuh nggak pernah ngomong sesuatu yang bercuma gitu. Kalaupun pas pada waktunya dibutuhin baru ngomong, itu pun semua itu omongannya itu apa ya, berkualitas gitu. Jadi orangnya kelihatannya cuek-cuek, padahal tapi kan dia ada waktunya, karena orang-orang yang berkualitas itu ada waktunya bicara. Kayak gitu. Pesan dari alam semesta ya. Ada bunga-bunga ini. Flower-flower, kalau misalnya yang flower-flower gitu ya. Kan oke, alam sekitarmu. Oke. Protection. Jadi lebih ke melindungi ya, melindungi diri sendiri dari ucapan orang-orang yang nggak penting. Lindungin ya hatinya, kalau sekira-kiranya ini bakal ada omongan yang nggak enak, udah deh menghindar kayak gitu. Nah terus proteksi juga, apa yang kalian punya itu, kayak misalnya kendaraan kalian nih udah dikunci belum, rumah udah dikunci belum, jangan sampai nggak dikunci. Kayak keuangan nih jangan sampai habis. Melindungi diri sendiri, keluarga gitu ya, melindungi dari hal-hal yang membuat merugikan kalian kayak gitu. Nah terus ini ya, clarity, kejelasan gitu. Nah kalau misalnya ada hubungan yang gak jelas, nggak usah diterusin deh. Ya mending jadi sahabat aja deh, jangan sampai maksain juga gitu. Kalau memang udah kayaknya gue nggak jelas nih, ya nggak usah juga sih. Kayak misalnya kerjaan gak jelas juga jangan, yang jelas-jelas aja sekarang mah gitu. Ini ada yang redup energinya, aku berapa kali nyalain ini ya api ya, redup lagi. Sampai kali udah ada yang pindah rumah, ada yang cari-cari barang-barang, kayak udah belanja mungkin tadi siang ya, udah ada yang dibeli, yang diinginkan sudah tercapai mungkin. Jadi sekarang bagian energinya, energi capek, istirahat ya. Ih, ada dua nih. Ada sedikit kesulitan ya. Nah terus kesulitannya mungkin uh, kurang percaya diri, mungkin ya kurang yakin, ataupun misalnya ada hal-hal yang membuat ada kesulitan ekonomi, finansial, ada kesulitan komunikasi gitu, kayak gitu. Nah terus ini mengusir makhluk yang kasat mata yang membuat kalian gak nyaman ya, dengan berzikir ataupun misalnya berdoa gitu ya. Banyakkan pendekatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa nih. Nomor satu yang paling penting ya, buat aku gitu, ke semua teman-teman di sini, yang penting itu adalah kita jangan terlalu serius menghadapi apapun. Gitu, jangan terlalu gimana ya, terlalu jadi kalau serius itu kan kita jadi tertekan gitu. Jadi bebasin aja lah gitu segala sesuatu yang membuat kalian ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi harus relax gitu ya. Nah terus ini pesan alam semestanya 5 aja ya, biar ganjil gitu. Ini aku tadi kartunya 9, 5. Oke. Kesabaran ya, tingkatin kesabaran gitu. Yang namanya sabar sih berat, tapi kan kalau misalnya nggak sabar gimana, nanti jadi berantakan, yang ada malah ribet, capek gitu ya. Sabar sabar gitu, sabarin gimana caranya gitu, tapi jangan terlalu serius ya.
Kalau serius itu nanti energi kitanya jadi kayak kita jadi gampang kesinggung gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa pesan dari seseorang yang sudah jauh mungkin ya, yang sudah tidak ketemu nih barangkali gitu. Ada yang mampir energi gitu, mampir energi, 3 aja lah ya. Semuanya hijau-hijau ya, biar kalian tenang. Ini juga apinya mati karena memang udah lelah ya. Ada energi yang karena udah capek, ada yang udah marah gitu. Nah, oh ini ada seperti ada gangguan ya, mungkin dia nggak polos gitu ya. Dia selalu mengganggumu setiap malam-malam tertentu agar kamu tidak bisa lepas darinya. Apapun dia lakukan agar kamu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi ada di antaranya mungkin gitu, tapi nggak usah terlalu percaya juga sih, anggap aja angin lalu ya. Tapi mungkin kalau seandainya kalian udah tahu nih, udah sama aku dikasih tahu, minimal nggak terlalu galau juga ya, nggak terlalu kayak yang kepikiran gitu gimana caranya supaya bisa balik lagi. Mending lepasin aja. Kalaupun toh memang kalau dia jodoh kamu nggak akan kemana juga kan, biarkan jodoh datang dengan sendirinya. Bisa ketemu di jalan, di rumah, datang ke rumah, ataupun ya nanti juga dipertemukan lah gitu kalau memang itu jodoh kalian. Tapi kalau misalnya belum jodoh udah dipikirin dari sekarang, lebih baik sama kalau kata aku nih lepasin dulu. Dilepasin bakal balik lagi, nggak kayak kayak bumerang gitu, itu kan balik lagi kan. Nah kita harus kuat pada saat dia balik lagi, karena kita lempar dulu, semakin kita kenceng lemparin dia akan balik lagi kalau menurut aku ya gitu. Nah, sayang, jiwaku damai saat bersamamu. Kini aku cepat marah, gelisah, tidak tenang. Ternyata kamulah cinta sejatiku. Uh, dulu aku dulu maaf, aku dulu telah pek ke kalian. Jadi dia dulu tuh pura-pura cinta gitu. Tapi pas udah jauh dari kalian, dia tuh ngerasa kerasa banget gitu bahwa ternyata pada saat ngobrol sama kalian, chattingan gitu ya, dia tuh ngobrol sama kalian, chattingan gitu, dia ngerasa damai gitu, nggak pernah ngedapatin kedamaian sedamai dengan kalian gitu ya. Nah yang terakhir, bolehkah aku berkunjung ke rumahmu? Hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menginginkanmu, menjadikanmu sebagai pendamping hidupku dan menjadikanmu penyemangat hidupku lagi. Nah ini beberapa ada yang udah berpisah, tapi dalam hatinya itu mungkin masih teringat kenangan-kenangan yang indah bersama kamu, pengen datang gitu, pengen silaturahmi kayak gitu. Yang udah mungkin karena ada masalah keluarga atau apa dia menghindar, bukan berarti dia nggak suka atau nggak sayang, karena mungkin dia takut kesalahan mereka itu dibahas kayak gitu ya. Oke mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Leo gitu ya. Ya mudah-mudahan kalaupun misalnya kalian berpisah, semoga dipertemukan lagi. Kalaupun misalnya itu kaliannya udah pada baik dua-duanya gitu, aku berharap sih kalian dipertemukan dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi udah pada enggak marah juga, udah enggak ada dendam, udah enggak ada rasa penyesalan gitu. Jadi udah terlahir kembali terlahir kembali lah. Ibaratnya kalau sudah ada masalah kan berpisah, nanti kan jiwa kita akan terlahir kembali dan menerima dia menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa berdoa dan bersyukur yang paling penting. Oke, makasih Leo. Bye-bye.